Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memaklumi ya kalau misal yang join sedikit karena memang jadwalnya sore. Jadi tadi saya harus ke kampus. Nah, kalau yang belum kenal saya, rumah saya itu di Solo. Kalau ke kampus itu ya 2 jaman ya. Jadi kalau saya harus ke kampus di saat jam kuliah dan mendadak gitu saya belum siap mempersiapkan video materi sehingga ya bisanya ganti hari. Ini saya rekam ya, jadi yang nggak bisa join nanti bisa menyimak penjelasan saya lewat rekaman perkuliahan kita pada sore hari ini. Langsung saja kita mulai kuliahnya. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang analisa volumetri yang asidimetri dan alkalimetri ya. Asidi dan alkali dibolak-balik ya. Asidi itu asam di atas, alkali itu basa di atas. Kemarin juga ada latihan soal. Sudah dikumpulkan ya, sudah dikerjakan semuanya. Saya pada sore hari ini langsung ke titrasi argentometri atau titrasi pengendapan. Kenapa disebut argentometri? Nah, ini karena kita menggunakan larutan standar argentonitrat ya. Perak nitrat. Nah, argentum nitrat atau perak nitrat, maka disebut titrasi argentometri. Jika titrasi asam basa kemarin kalian gunakan indikator untuk melihat terjadinya perubahan untuk mengetahui titik akhir titrasi ya. Nah, untuk titrasi argentometri ini nanti ada indikator juga. Nah, tapi titik akhir titrasinya sesuai dengan namanya, titrasi argentometri itu nama lainnya titrasi pengendapan. Nah, titik akhir titrasinya ditandai dengan terbentuknya suatu endapan. Nah, dalam titrasi argentometri, larutan perak nitrat digunakan untuk menetapkan sampel yang mau kita cari kadarnya. Kita mau menganalisa halogen dan sianida. Halogen itu golongan berapa? 7 ya. Golongan 7 itu ada apa aja? CLF. Apa lagi? Nah, ini golongan 7A. CLF. F, ada Cl, ada Br. BL, AD. Iya, FCl, Br. Nah, kedua jenis garam ini dengan ion perak itu dia membentuk suatu endapan. Atau senyawa kompleks sesuai dengan, nah ini maksudnya, misalnya ini ada Na hal itu maksudnya halogen, Dek. Jadi bisa Na, bisa NaCl, halogennya itu kamu ganti F ini, kamu ganti FCl BRI ini. Jadi bisa NaF, NaCl, NaBr, NaI gitu ya, dengan Ag+ diperoleh dari Ag NO3. Nah, ini kan Ag+, yang bereaksi kan. Nah, menjadi Ag halogen, ini endapan, ini solid ini mengendap. Nah, solid ini mengendap. Tadi kalau Na halnya ini sampelnya NaCl, berarti endapannya AgCl. Ya, plus Na+. Nah, zat standar primer, nah, kemarin ingat ya, standar primer itu adalah larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya dan dia itu langsung bisa dipakai konsentrasi itu karena dia terbuat dari zat dengan kemurnian yang tinggi.
Nah, zat standar primer yang digunakan ada perak nitrat, ada natrium klorida, natrium klorida, dan KSCN. Nah, itu larutan standar yang digunakan. Ada 2 metode nanti. Nah, cara menentukan indikator dalam titrasi argentometri ini ya. Nah, untuk menentukan tercapainya titik ekivalen dalam titrasi argentometri itu bisa diperoleh dengan cara pembentukan endapan berwarna, pembentukan ion kompleks berwarna, sama menggunakan indikator adsorpsi. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah yang pembentukan endapan berwarna dan pembentukan ion kompleks berwarna, yang A dan B. Itu ada endapan. Nah, ada 2 metode nanti yang akan kita jelaskan, Dek. Ada dalam titrasi argentometri ini ada metode Moore nanti. M-nya besar ya, nama orang, dan ada metode Volhard. Yang akan kita bahas itu sama-sama terbentuk endapan. Nah, kita akan membahas yang metode Moore dulu. Caranya adalah ke dalam larutan netral. Netral itu artinya pH-nya netral ya, yang mengandung ion halogen. Ya, jadi misalnya tadi ada Na-hal itu ya NaCl, apa NaF, NaI, NaBr gitu ya. Jadi sampelnya mengandung halogen atau mengandung sianida tadi. Nah, ada sampel ke dalam larutan netral yang mengandung halogen, misalnya halogennya Cl gitu ya, ditambah sedikit demi sedikit larutan kalium kromat ya K2CrO4 sebagai indikator. Nah, baru kemudian dititrasi dengan larutan AgNO3 standar. Nah, pada saat titik akhir titrasi, ion kromat akan bereaksi dengan ion Ag membentuk endapan berwarna merah. Nah, ada 2 reaksi kalau metode Moore itu. Nah, reaksi 1 antara Cl dengan Ag, ini endapannya putih. Nah, reaksi yang kedua antara Cl dengan CrO4 dengan Ag, endapannya merah. Coba dilihat ini ya, ini endapannya putih. Oke, saya jelaskan di papan. Di papan kosong maksudnya. Ini ya. Bentar deh. Aduh. Kelihatan ya ini ya, metode Moore. Tulisannya jelek ini kayak anak saya ya. Kayak anak TK ini. Nah, maksudnya bagus ya saya. Maksudnya tuh biar kalian paham. Nah, ini yang ada di larutan standar ini apa ini yang ada di buret? Ini ada Erlenmeyer. Nah, sekarang tadi sampelnya mengandung halogen. Nah, misalnya ini sampelnya adalah NaCl, gitu ya. Nah, ke dalam sini ditambahkan larutan K2CrO4. Nah, di sini tuh K2CrO4 sedikit saja ini. Sedikit saja, paling 3 tetes. Ya, 3 tetes misalkan. Sampelnya NaCl. Nah, larutan standarnya ini adalah AgNO3 ya.
Nah, AgNO3 betul. Oke, AgNO3 seperti ini. Nah, ini adalah indikator ditambahkan dalam sampel NaCl ya. Kemudian kita setelah disiapkan ini kita teteskan larutan standar ya. Ini ada valve-nya sama kayak titrasi. Ya, ini ada valve-nya gitu. Gitu ya. Nah, reaksi pertama yang akan terjadi adalah yang akan bertemu pertama kali itu adalah si NaCl ya dengan AgNO3 ini akan bertemu sampai si NaCl ini habis bereaksi dengan kan yang berlebih AgNO3 ya. Kita punya AgNO3 banyak di dalam buret. Di NaCl terbatas di Erlenmeyer itu. Nah, kita teteskan si AgNO3 ini ke dalam NaCl sampai NaCl-nya habis. Nah, ini reaksi yang terjadi adalah AgCl ini endapan plus NaNO3. Ini endapan ya, ini panah ke bawah ini artinya mengendap, endapan berwarna putih. Nah, selama endapannya masih putih gitu ya, kita teteskan terus itu AgNO3. Nah, apa yang terjadi setelah NaCl habis? Kan NaCl kan terbatas jumlahnya. Kita menentukan volumenya berapa. Apakah 25 mili, apakah 50 mili, begitu kan? Nah, setelah NaCl habis, apa yang terjadi? Nah, indikator yang bekerja, kan tadi ditambahkan K2CrO4, kan NaCl-nya sudah habis, maka yang akan menghadapi AgNO3 adalah setelah si NaCl habis, nah lakon yang mengubah atau yang menentukan titik akhir titrasi itu. Nah, menjadi AgCrO4 ini endapan ya plus KNO3. KNO3-nya 2 kali. Ag-nya 2 kali. Nah, ini mengendap ini. Ag-nya 2 kali. Oh. Ini Ag2 benar. Ag2CrO4. Ag2CrO4 itu adalah endapan berwarna apa? Berwarna merah. Paham nggak ini? Ceritanya dulu paham nggak? Jadi kan kita mau menentukan nih NaCl yang ada di dalam Erlenmeyer berapa. Kan sampel di situ. Nah, makanya NaCl direaksikan dengan AgNO3, tetesannya berapa. Kan kalau NaCl habis bereaksi dengan AgNO3, kan jadi ada lebihan 1 tetes K2CrO4 itu ya. AgNO3 menetes terus sampai kita melihat apa perbedaan yang kita hadapi di dalam Erlenmeyer itu. Nah, titik akhirnya ditandai dengan adanya perubahan endapan. Tadinya warnanya putih jadi berwarna merah. Nah, setelah berwarna merah tuh kita segera menyetop itu valve-nya. Artinya si NaCl sudah habis. Nah, maka mesti titrasi itu ada kesalahan 1 tetes itu pasti. 1 tetes larutan standar. Itu pasti. Nah, nanti rumusnya apa? Rumusnya ya N1V1-nya AgNO3 ya. Kan kemarin saya bilang semua titrasi itu rumusnya sama. Oh, jadi kalau udah pakai 1 gini nggak usah nggak usah pakai. Nah, gini aja ya. NV-nya AgNO3 sama dengan NV-nya NaCl gitu. Jadi kita bisa tahu ini sampelnya NaCl ini dari tetesan larutan AgNO3. Paham? Paham itu berarti nganu Bu, yang apa NaCl-nya itu bereaksi duluan baru K2ClO4-nya. Begitu. NaCl-nya apa? Naim? Jadinya NaCl-nya K2ClO4-nya itu bereaksi setelah NaCl-nya habis ya? Iya, betul. Jadi secara kereaktifan
apa tadi, K sama Na ya. Nah, lebih reaktif yang NaCl ya, lebih reaktif itu. Maka ketika ada AgNO3 yang akan bereaksi NaCl dulu. Nah, sampai NaCl-nya habis kan tinggal K2CrO4 gitu kan. Nah, K2CrO4 itu kalau bertemu AgNO3 menjadi Ag2CrO4 ini yang warnanya merah. Itu. Paham, paham. Terima kasih. Ya. Metode Moore ini ada keterbatasan, di mana metode Moore ini dia terbatas untuk pH 6 sampai 10 ya. Karena kalau dalam larutan asam itu kan artinya mengandung H+ ya. Nah, kalau dalam larutan yang terlalu asam ini mengandung H+, si CrO4 ini akan sangat terkurangi. Nah, sehingga KSP-nya ini Ag2CrO4 itu tidak terlampaui. Kalau KSP itu tidak terlampaui itu artinya tidak segera terbentuk endapan. Paham nggak? Kan namanya mengendap itu kan hasil kali konsentrasinya lebih besar dari KSP. Nah, kalau dalam suasana asam itu KSP-nya tidak bisa terlampaui sehingga malah percobaannya gagal, kok nggak terbentuk endapan-endapan warna merah ya. Oh, ternyata pH-nya terlalu asam. Sebaliknya, jika pada kondisi basa itu kan ada OH. Akan ada endapan, tapi bukan endapan yang dimaksud kita, tapi endapannya adalah endapan AgOH 2 kali. Gitu ya. Atau menjadi Ag2O. Jadi itu syaratnya sih ya, ini kamu perlu tahu aja. Syarat metode Moore itu rentang pH-nya 6 sampai 10. Nah, contohnya ini bisa kalian baca dulu. Ada sampel garam dapur. Nah, ini ya, ada sampel garam dapur kotor. Nah, sampel itu ya nggak murni ya, seberat 0,3 gram akan dianalisa kandungan NaCl-nya dengan metode Moore. Sampel dilarutkan dengan Aquades ya, ditambah indikator K2CrO4 dan titrasi, ternyata kebutuhan larutan standar AgNO3 dengan konsentrasi 0,1201 adalah 40,1. Hitunglah kadar NaCl, ini sangat mudah sekali ya. Bisa kalian siapkan kalkulator ya. Jadi ini larutan standar ya. AgNO3 tadi 0,1201N 1201N ya. Ternyata volume yang dibutuhkan adalah 40,1 mili. Kemudian yang ada di larutan standar ini nggak perlu tahu ini berapa, ini pokoknya sampel NaCl. Sampel di sini masanya, massa sampel sama dengan 0,3 gram. Itu kan cerita aja. Ternyata membutuhkan itu. Kan tadi saya bilang, rumus titrasi ya N, V-nya NaCl. Jadi kita nggak perlu tahu ternyata volumenya ini berapa. N kali V-nya NaCl sama dengan N kali V-nya AgNO3. Gitu aja kan nggak susah. Jadi N kali V-nya NaCl itu grek ya. Benar nggak? N kali V itu kan kemarin grek. Grek NaCl sama dengan 0,1201 dikali 40,1 mili. Grek ini. Karena normal kali mili. Kalau molar kali mili kan milimol. Kalau normal kali mili itu miligrek. Nah, greknya NaCl berapa itu perkaliannya? Berapa, Dek? Nggak ada yang siap kalkulator? 0,1201
0,1201 dikali 40,1. Ini 4,8160 miligram. Kemarin tabel yang saya sejajarkan itu, Greg sama dengan apa? Greg sama dengan N kali V. Greg ke mol diapakan? Dibagi valensi ya. Iya nggak? Kan gini, molar jadi normal dikali valensi. Nah, kalau mol jadikan Greg kan dikali valensi. Nah, ini berarti molnya NaCl sama dengan Greg dibagi valensinya. Valensinya kan 1 NaCl, valensi garam. Nah, milimol. Nah, ini kamu jadikan massa. Massa NaCl. Saya tulis di sini ya, nggak apa-apa ya. Nah, massa NaCl-nya berapa? Massa NaCl-nya 4,8160 dikalikan BM-nya 58,5. Itu. Berapa itu? Itu satuannya miligram loh ya. Dikalikan 58,5. Nah, ini satuannya miligram tapi 281,7365. Ini satuannya miligram. Jadikan gram. Dibagi 1000. Nah, 0,2817 gram. Nah, maka persennya berapa? Ya, persennya 0,2817 ini. Duh. Bentar ya. Nah, 0,2817 ini dibagi 0,3. Nah, dikalikan 100%. Oh, 93 jawabannya ya. 93,9%. Nah, seperti itu. Gimana? Mudah kan? Mudah? Ini saya ditinggal tidur, mandi, atau kemana ini ya? Enggak, Bu, enggak ditinggal. Enggak nyaut deh. Kalian apa? Kok enggak nyaut itu? Bingung? Ngantuk? Belum mandi? Sedang memahami, Bu. Oh, sedang memahami. Ya, itu ya. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Itu metode Moore. Mudah kok, Dek. Yang metode Moore masih mudah. Nah, sekarang yang metode Volhard, yang kedua. Yang kedua adalah metode Volhard. Pembentukan ion kompleks berwarna. Nah, reaksinya ada apa nu? Nah, reaksinya ada 3. Cl plus Ag plus menjadi AgCl. Nah, yang ini kurang 1 ya nih. Reaksinya ada 3 nih. Metode ini ditemukan oleh Volhard. Kalau tadi Moore ada 2 reaksi ya, mekanismenya. Tapi kalau ngitungnya sangat mudah tadi. Kalau Moore tadi hanya AgNO3 ketemu sampel, sampelnya habis ketemu indikator. Si indikator yang bereaksi sama larutan standar, endapannya jadi merah. Itu kalau Moore. Kalau ini, larutan standarnya ini nggak diletakkan di buret ini coba. Untuk menitrasi kelebihan Ag+ dalam larutan bersifat asam. Nah, kalau Moore tadi kan keterbatasannya nggak bisa di suasana asam. Nah, dengan larutan garam kalium tiosianat, KSCM. Nah, jadi
larutan standarnya kalium tiosianat. Kalau tadi larutan standarnya AgNO3. Nah, standarnya menggunakan ion besi 3 sebagai indikator. Kalau tadi indikatornya K2CrO4. Paham ya? Yang mur tadi larutan standarnya AgNO3, yang ini KSECN. Kemudian yang mur tadi indikatornya K2CrO4, yang ini besi 3 atau Fe ya, Fe3+. Nah, seperti ini caranya. Coba itu dipahami. Ke dalam larutan garam halogen, saya foto dulu nanti kalau saya share. Nah, oke. Ke dalam larutan garam halogen yang akan ditentukan ditambahkan larutan, kan sampelnya tetap halogen. Nah, larutan standarnya ini ditambahkan di dalam Erlenmeyer. Kalau tadi larutan standarnya yang mur tadi diletakkan di dalam buret. Nah, untuk menentukan banyaknya kelebihan ion Ag, jadi AgNO3-nya ditambahkan dalam jumlah berlebih. Nah, untuk menentukan kelebihannya, kan sampelnya habis, AgNO3-nya berlebih itu di dalam Erlenmeyer. Nah, kelebihannya baru dititrasi dengan KSCN. Nah, nanti mereka berhentinya saat indikatornya ini Fe3+ bereaksi dengan KSCN. Titik ekivalennya ditandai dengan terbentuknya ion kompleks FeSCN berwarna merah. Reaksinya ada 3. Nah, pertama adalah reaksi antara si Ag ini adalah larutan standar dan Cl ini adalah sampel. Habis kan? AgNO3-nya ini berlebih. Ag karena berlebih bertemu dengan larutan standar KSCN. Nah, Ag-nya habis ya, kemudian si indikator bertemu dengan larutan standar gitu. Endapan AgCl putih, AgSCN putih. Nah, yang terakhir si lakonnya ini, indikator ini yang mengubah warna larutan ya. Kita bisa tahu titik ekivalennya dengan endapan berwarna merah. Nah, saya perlihatkan seperti tadi. Nah, bisa kalian simak juga ya slide-nya. Ini slide-nya masih sama. Nah, ini ada. Nah, ini larutan standarnya KSCN ini. KSCN, Dek. Kemudian di dalam Erlenmeyer ini ada sampel terbatas. Nah, NaCl itu sampel ya, contohnya halogen kan, nah misalnya masih sama NaCl. Kemudian di sini ditambahkan AgNO3, ini juga larutan standar ini AgNO3 ini. Ditambahkan dalam jumlah berlebih deh. Ingat ini kata-kata berlebih ini diingat. Ditambahkan ini berlebih ya. Ini tadi saya nulis metode Volhard ya. Nah, GNO3-nya berlebih, kemudian ke dalam indikator juga ditambahi Fe+. Nah, Fe+ ini apa namanya sebagai indikator. Kalau indikator ini dia apa namanya jumlahnya terbatas, hanya 3 tetes aja. Ya, 3 tetes ini berlebih. Nah, reaksi yang pertama terjadi adalah reaksi antara siapa ayo? Si NaCl dengan AgNO3 ini. NaCl-nya bereaksi sama AgNO3. Itu reaksi yang terjadi. Nah, reaksi pertama ini adalah NaCl bertemu dengan AgNO3. Hasilnya endapan AgCl mengendap plus NaNO3 ya, plus NaNO3. Itu ya, paham.
Siapa yang habis? NaCl-nya habis. Kan tadi NaCl terbatas sampelnya. Kita tentukan AgNO3-nya berlebih. Oh, maka AgNO3-nya masih. Nah, masih. Si AgNO3 ini bertemunya sama larutan standar, KSCN. Nah, ini endapannya AgSCN. Ini endapan putih juga. Nah, ini plus KNO3. Endapan AgSCN putih, AgCl juga putih. Nah, kelebihan AgNO3 ini terus habis. Nah, kemudian yang terakhir adalah si indikatornya Fe plus KSCN. Nah, menjadi endapan FeSCN 6 kali. Nah, FeSCN 6 kali ini warnanya merah begitu. Jadi ada satu reaksi tambahan gitu. Oke. Jelas belum itu mekanismenya? Jelas? Berarti yang pertama itu NaCl, larutan NaCl-nya ditambah AgNO3. Ya, di NaCl ditambah AgNO3-nya berlebih. Misalnya sampel NaCl-nya 25 mili, AgNO3-nya 50 mili. Itu kan berlebih. NaCl-nya habis tuh. Nah, si lebihan AgNO3-nya dititrasi pakai KSCN. Kan sampai habis itu. Endapan AgSCN yang terbentuk, warnanya masih putih juga. Kemudian AgNO3-nya habis, nah baru si Fe bertemu dengan KSCN. Kan yang gerojok terus dari burat kan KSCN. Sementara di dalam Erlenmeyer ada campuran sampel terbatas, AgNO3 berlebih, dan Fe sebagai indikator. Nah, kemarin itu saya dibilangin nih kalau waktunya udah mau habis, katanya loh ya. Katanya dipindahkan hostnya misalnya siapa gitu bisa. Coba kita coba ya. Nah, hostnya saya pindah ke Naim juga nggak berubah kok. Ini saya ngefek, nggak berubah durasinya. Oke, tadi sampai, aduh. Naim. Coba. Halo, Naim. Iya, Bu. Saya tuh tadi ngakali kamu saya jadikan host ya. Apa namanya? Saya jadikan host lagi dong. Saya nggak bisa share screen. Udah azan maghrib ya, Dek. Kita istirahat dulu ya. Atau besok lagi atau nanti lanjut gimana? Saya nih sing anu maghrib nganu sih. Udah dulu ya, berarti ya. Ini rekamannya saya berikan, saya lanjutkan lagi dan kapan-kapan lagi. Nanti saya kabari. Ya, yang jelas kita sudah belajar argentometri, 2 metode, MOR dan caranya dan contoh soalnya. Volhat mekanismenya sudah, tetapi contoh soalnya belum. Oke, di akhir pertemuan ini saya minta kalian nyalakan kamera, on cam sebentar saja. Ya nggak on cam tidur, dia cuma join aja. Tuh kan lucu-lucu, mukanya lucu-lucu. Widodo mana? Widodo, oke. Haikal mana? Muhfani mana? Haikal sama Muhfani tidur ya. Jadi sama Latifudin. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan lagi ya, nanti kita selesaikan. Halo. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dek, tadi dengan cara itu tuh bisa perpanjang sendiri loh, ini bener. Ini kita masih 40 menit lagi loh. Gimana? Mau dilanjut? Enggak ya? Sholat dulu ya. Ya udah, saya akhiri ya. Saya akhiri. Saya lanjutkan metode full head-nya mungkin bisa dengan video pembelajaran. Gitu ya, Dek. Terima kasih. Selamat beristirahat. Jangan lupa sholat ya bagi yang melaksanakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.